saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir surut, ratusan santri bersihkan sisa banjir. Polisi kembali tetapkan tersangka kasus korupsi Jalan Wanasari. Lagi, harga telur ayam merangkak naik. Sempat meroket dan membuat sebagian besar ibu rumah tangga kebingungan. Harga sejumlah bumbu dapur saat ini sudah mulai turun dan mendekati harga normal. Salah satunya bawang merah. Seperti terpantau di Pasar Induk Rau, Kota Serang. Harga bawang merah yang sempat meroket hingga menyentuh angka Rp80.000 per kilogramnya, saat ini hanya dijual Rp35.000 per kilogramnya. Kemudian cabai rawit merah yang semula Rp50.000 per kilogramnya sudah turun menjadi Rp30 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, sebelumnya kenaikan harga dipicu gagal panen akibat banjir. Saat ini stok pasokan bawang merah dan cabai yang diterima pedagang juga sudah normal. Ya, ada yang turun, ada yang naik ya. Ini yang turun apa ya? Yang turun rawit merah, bawang merah. Itu rawit merah sebelumnya berapa? Sebelumnya kemarin masih sekitar 40, sekarang udah 30. Sekarang 30. Pedagang berharap harga-harga kebutuhan pokok warga bisa tetap stabil agar tidak berdampak ke sejumlah penjualan. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Komisi Pemilihan Umum terus melakukan tahapan pilkada yang rencananya akan digelar November mendatang. Saat ini, KPU di sejumlah daerah sedang melakukan seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Setelah tahapan pemeriksaan syarat administrasi, calon anggota mengikuti seleksi dengan metode Computer Assisted Test atau CAT. Di Kabupaten Pandeglang, seleksi diadakan di ruangan laboratorium komputer SMK Negeri 2 Pandeglang. Dari 7 ruangan yang disediakan, setiap ruang seleksi diisi oleh 25 orang peserta yang terbagi menjadi 4 sesi. Munaroh, salah satu peserta, mengaku baru pertama kali mengikuti seleksi tertulis calon anggota PPK. Meskipun harus mengisi puluhan jawaban, namun ia mengaku tidak ada kendala saat mengisi jawaban menggunakan sistem CAT. Jumlahnya itu ada 75 soal. Kalau pertanyaannya sekitaran apa? Pertanyaannya sih ada yang umum sama ada yang tentang pemilu juga. Ada kendala nggak terkait dengan? Kalau terkait kendala, alhamdulillah sih nggak ada ya Pak ya. Untuk kendalanya. Ini baru pertama kali ikut atau sebelumnya udah pernah? Kalau saya pribadi, saya baru pertama ini. Baru pertama ini ya. Dari 600 peserta, nantinya KPU Pandeglang akan menerima 175 peserta yang akan disebar di 35 kecamatan. Dan setiap kecamatan diisi 5 orang PPK. Ini alhamdulillah kami sedang melaksanakan kegiatan tes tertulis untuk calon anggota PPK Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan metode CAT. Dan kegiatan CAT ini kami bekerja sama atau dilaksanakan di sekolah SMKN 2 Pandeglang. Sekarang memang sudah kami dalam kegiatan CAT ini kami bagi 7 kelas dan 4 sesi. KPU Kabupaten Pandeglang akan mengumumkan hasil seleksi tertulis mulai tanggal 9 hingga 10 Mei 2024 mendatang.
Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Untuk menjaring bibit atlet renang, ratusan anak dari berbagai daerah mengikuti perlombaan Junior Swimming Championship pemula dan fun yang digelar di kolam renang Kopassus. Para peserta lomba yang digelar setiap tahun ini berasal dari Provinsi Banten dan Jawa Barat. Meski masih berusia dini, namun peserta lomba baik laki-laki dan perempuan tampak semangat untuk bersaing menjadi pemenang. Sejumlah orang tua juga tampak antusias untuk memberikan semangat kepada putra-putri mereka. Perlombaan renang diikuti oleh peserta dengan minimal usia 6 hingga maksimal usia 15 tahun yang terbagi menjadi beberapa kelas. Ajang tahunan ini diikuti oleh 345 peserta yang terbagi menjadi kategori pemula dengan jarak 25 hingga 50 meter. Sedangkan untuk fun, jarak 50 hingga 200 meter. Diharapkan dengan adanya perlombaan rutin ini bisa menghasilkan bibit atlet berkualitas dan berprestasi baik lokal, nasional hingga internasional. Tujuan diadakan kegiatan ini apa, Pak? Tujuannya adalah untuk membina atlet-atlet muda untuk mencetak atlet sampai ke nasional. Sejumlah peserta mengaku sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti perlombaan, salah satunya dengan giat berlatih. Tadi lomba di 100 meter juara 1. Perasaannya gimana, Dek? Dari BSC, Bidara Swimming Club. Ya, perasaan adik seperti apa juara 1? Senang. Bisa juara 1 itu apa yang adik lewati, seperti latihan yang keras atau gimana? Latihannya sih biasa ya, tapi gimana ya? Ya bisa lah pokoknya. Tadi yang dipersiapkan apa sebelum kesini, Dek? Ya, semangat aja terus tetap latihan yang setiap hari. Dengan adanya perlombaan rutin diharapkan bisa menambah semangat atlet-atlet renang cilik. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari kota Serang.